Pace e bene, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kebahagiaan sejati merupakan hal yang hakiki dalam kehidupan manusia, sebab ia memberi makna bagi hidup setiap orang. Orang yang hidup dalam kebahagiaan sejati akan kokoh dalam menjalani hidup serta memiliki hidup yang bermakna. Namun ada banyak orang yang tidak mengerti akan kebahagiaan yang sejati ini. Mereka mengejarnya dengan memiliki banyak harta, popularitas, jabatan, dan sebagainya. Mereka mengira bahwa dengan memiliki semua itu, ia akan bahagia. Namun, ironisnya, hal yang demikian bukanlah menjadi suatu jaminan dalam mencapai kebahagiaan. Mengapa bisa demikian? Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini menegaskan satu poin penting bagi kita orang yang percaya. Poin itu ialah makna bahagia. Kita semua dipanggil untuk berbahagia. Tidak ada alasan untuk tidak berbahagia. Hidup kita hendaknya dimaknai sebagai cita-cita untuk berbahagia. Yesus senantiasa mendorong kita untuk berbahagia di tengah segala situasi hidup kita sehari-hari. Namun, kebahagiaan yang Yesus tawarkan justru berbeda dengan kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan contoh kepada kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sabda bahagia merupakan wujud hidup yang dikehendaki oleh Allah. Di saat manusia dewasa ini sering dan suka membangun hidupnya atas uang, jabatan, dan kemewahan, Yesus menghimbau untuk memandang dunia dan kebahagiaan dari sudut yang berbeda. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan melihat Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini juga kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Hari raya ini diadakan untuk menghormati para kudus. Perayaan ini dilandasi oleh suatu keyakinan
bahwa ada ikatan spiritual yang kuat antara anggota gereja yang sudah berbahagia di surga dengan yang masih berjuang di dunia ini. Dengan keyakinan inilah gereja menghormati semua anggotanya yang sudah menikmati sukacita abadi di surga. Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil tidak mengatakan kepada kita, siapakah orang kudus itu, tetapi memberikan arahan kepada kita untuk memiliki program hidup supaya menjadi orang kudus. Sabda bahagia yang diucapkan oleh Yesus di atas bukit membuka pikiran kita untuk mengetahui siapakah yang boleh masuk dalam kerajaan Allah. Mereka adalah orang yang miskin dalam roh, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, membawa damai, dianiaya. Orang-orang ini disapa Yesus berbahagia karena hidup mereka yang konkret memang demikian adanya. Mereka menerima hidup apa adanya di hadirat Tuhan. Nah, dari situ Tuhan menganggap mereka layak di hadiratnya dan bisa tinggal bersamanya selama-lamanya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, menjadi orang kudus adalah sebuah seruan yang baik untuk kita dengar dan kita hayati. Sabda Tuhan menyadarkan kita bahwa menjadi kudus itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita juga bisa menjadi kudus dengan mengikuti kehendak Tuhan hari demi hari dan melakukan semua karya pelayanan kita, mulai dari yang kecil dengan kasih yang besar. Sikap batin seperti ini menunjukkan jati diri kita sebagai hamba yang baik dan setia. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, senada dengan sabda Yesus ini, Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Gaudium et Exsultate, bersukacitalah dan bergembiralah, mengatakan bahwa untuk menjadi kudus kita tidak perlu harus menjadi seorang uskup, menjadi seorang imam, ataupun menjadi seorang religius. Kita seringkali tergoda untuk memikirkan bahwa kekudusan hanyalah diperuntukkan bagi mereka yang mencurahkan waktu lebih banyak untuk berdoa. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dengan kasih, dan masing-masing memberikan kesaksiannya sendiri dalam kehidupan kita setiap hari. Bila kita seorang religius, jadilah kita kudus dengan menghayati persembahan diri kita dengan sukacita. Bila kita hidup berkeluarga, jadilah kudus dengan mengasihi dan memperhatikan suami atau istri Anda atau anak-anak Anda. Bila Anda seorang pekerja, jadilah kudus dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan Anda dengan kejujuran dan kemampuan untuk melayani sesama. Bila Anda seseorang yang memiliki kekuasaan, jadilah kudus dengan berjuang demi kesejahteraan bersama dan melepaskan kepentingan pribadi. Saudara dan saudari yang terkasih, bagi sebagian orang, istilah-istilah seperti kudus, suci, atau kekudusan, kemartiran mungkin menjadi hal yang aneh untuk diusahakan dalam dunia modern yang penuh dengan tawaran dan kesenangan. Namun bagi orang Kristen, kesucian adalah bagian integral dari identitas dan panggilan kita. Kekudusan tidak berada di luar dari diri kita, melainkan tertanam dalam hakikat kekristenan kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, seruan apostolik Paus ini menekankan kembali ajaran gereja yang sangat positif dan penuh harapan akan kehidupan abadi kelak. Selain itu, seruan apostolik ini membangkitkan semangat semua orang beriman zaman ini untuk melihat dirinya sebagai positif, untuk melihat dirinya secara positif sebagai calon-calon orang kudus di masa depan, sejauh mewujud nyatakan sabda Tuhan dan mengharapkan senantiasa rahmat Tuhan dalam praksis hidup sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati. Amin.